Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Guru, alhamdulillah. Ya, nambah ininya nambah sehat walafiat, mudah-mudahan kita syukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan dengan cara mengoptimalkan penggunaannya untuk segala bentuk kebaikan yang mampu kita lakukan secara dengan bahagia. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikenali sebagai pengikut beliau yang berhak mendapat syafaat di hari akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berbahagia kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas salah satu aspek tata bahasa Arab, yaitu berkaitan dengan pengembangan 3 huruf dasar menjadi 4 huruf. Kita akan coba pahami materi tersebut lebih lanjut, digabungkan dengan mufradat pokok yang sudah kita pelajari pada pelajaran ini. Untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seoptimal mungkin. Kita awali yuk kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, kegiatan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan membahas latihan yang ada pada pelajaran kita ini. Latihan kita yang pertama, ibu-ibu sekalian, adalah latihan memahami. Latihan memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata program pada pelajaran ini. Untuk itu, mari kita lakukan bersama-sama terlebih dahulu dengan kegiatan membaca. Setelah membaca, kita ikuti dengan pendalaman pada aspek mufrodat. Setelah itu, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang sudah dipahami dari ayat-ayat yang sedang kita bahas. Selanjutnya, seperti biasa, kegiatan kita mudah-mudahan bisa kita genapi dengan pendalaman materi, pendalaman terhadap pemahaman yang ibu-ibu telah miliki. Baik ya, latihan pertama kita adalah membaca dan memahami kutipan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan program, kosakata program yang diprogramkan pada pelajaran ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhallazina amanu amanu taqullah taqullaha wa wal tanzur tanzur nafsum ma nafsum ma qaddamat qaddamat lighad lighad. Wattaqullah. wattaqullah. Ya, itu yang pertama. Kita fokuskan terlebih dahulu pada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata, yaitu kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, Qaf, Dal, dan Mim. Qaddama yuqaddimu. Ya, qaddama yuqaddimu. Masih teringat ibu-ibu sekalian apa makna dasar untuk kata tersebut? Nah, dasar. Qaddama yuqaddimu. Pada pelajaran kita sebelumnya bisa kita Qadim. pahami makna apa saja dari kata qaddama yuqaddimu? Yang awalnya Qaddam. ma qaddamtu wa ma akhartu. Melakukan, memberikan, mendahulukan. Bisa bermakna apa? Melakukan, memberikan, Melakukan, bisa bermakna mendahulukan. ya, memberikan, ya, mendahulukan. melakukan, mendahulukan. Ya, itu dia makna-makna yang bisa kita pahami, makna-makna bisa kita pahami dari kata qaddama yuqaddim. Kita mulai dengan Al-Baqarah 110, ibu-ibu sekalian. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya. Silakan ibu-ibu sekalian dicoba pahami ya Al-Baqarah 110, seumpama ada ungkapan yang masih samar-samar, masih diragukan, masih belum terpahami, kita bisa diskusikan itu terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini ada Bu Yurlis, ada Bu Des, ada Bu Susi, kemudian ada Bu Mute yang bisa ikut serta berpartisipasi aktif pada pelajaran kita ini. Ada Bu Des juga ya, alhamdulillah sudah terlihat. Tadi ada Bu Kana, tapi Bu Kana tidak terlihat lagi. Kemana? Coba ya, Pak. Di mana? Ada? Ada yang belum terpahami pada surah Al-Baqarah ayat 110 ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Bu Des, ada Bu Des? Tajidu apa Ustaz? Lupa. Bu Des bisa lihat ke layar, Bu? Lihat. Oh iya, Bisa? iya. Bisa terlihat di layar, Ibu? Iya, iya, lihat. Ada tulisan bahasa Indonesia itu ada ya? Ada. Oke. Apa di situ? Pasti akan kamu dapati pahala. Iya, baik. Kira-kira, nih kira-kira aja ya. Tajiduhu itu maknanya apa kalau ada tawaran begitu? Tajiduhu. Tajiduhu, nah, kira-kira itu kan ada tadi dia, ada tulisannya, pasti akan kamu dapati pahalanya, katanya begitu. Ini tajiduhu yang tadi Ibu tanyakan, kalau ada tawaran begitu, tawaran pasti akan kamu dapati pahalanya. Kira-kira itu tajiduhu itu maknanya yang mana? Apa pasti, apa akan, apa kamu, apa dapati, apa pahalanya? Pahalanya kayak
khairi, pahala kamu dapat. Pahala kali Ustadz ya? Iya, baik ya. Bu Des, masih ingat masa lalu kita, Bu Des? Nanyain masa lalu nih Pak Guru nih, Masa repot lalu, nih urusan. aduh, Ustadz kan nanya Kita masa pernah lalu. belajar jenis kata ya, Bu Des ya? Tajidu. Pernah. Iya, baik. Yang Ibu tanyakan tadi, tajidu itu kira-kira jenisnya apa, Bu Des? eh tajidu. Isim ya Ustadz. Bagus. Dari mana Ibu Des mengenali tajidu itu isim? Fiil deh Ustadz, salah. Enggak, Udah saya lama. tidak itu ya, tidak terlalu apa namanya ambisius ya, tidak terlalu ambisius ya pada jawaban yang benar ya, karena Tajidu. bagi saya itu justru lebih menarik itu adalah proses ya, proses dasar pertimbangan untuk sampai pada kebenaran itu. Tadi waktu Budes ya, menduga tajiduh itu adalah isim. Apa yang menarik dalam pikiran Ibu sehingga menduga itu adalah isim? Pahala. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak pakai dasar apa gitu nggak ya? Atau pakai ini namanya itu pakai bisikan ilham si ilham. Nggak ada ya? Nggak dasar ya? Nggak ada dasar ya begitu Ibu menduga itu isim ya? Ya Ustadz. Oke. Ya tajidu. Oke. Nah, sekarang kalau berubah ya, Ibu berubah tadinya menduga isim kemudian menduga jadi fiil, kira-kira itu fiil apa, Bu? Fiil mudhari. Nah, oke. Kalau itu fiil mudhari ya, Bu Des ya, itu domirnya apa? Hum Ustadz ya? Pak Guru ya? Bagus. Nah, dari mana Ibu menduga itu domirnya hum? Ada wow. Ya, baik ya. Terima kasih ya, Bu Des ya. Ibu-ibu ya sekalian ya. Apa ya ini ya? Clue yang menarik ya untuk mengingatkan kita ya. Dulu sih kita pakai begini. eh, mudari. Nah, untuk berapa itu? Ada yang bisa bantu? Jadi Untuk 2. jadi ceritanya jadi nggak sederhana begini ya. Mudari dulu kita pahami bentuk berapa? Mudari 2. bentuk 2 itu ya. Kalau bentuk 1, Madin. baik. Ini coba izinkan saya untuk berdiskusi sebentar dengan Bu Des dulu ya. Kalau Bu Des, ia coba ingat-ingat masa lalu kita. Kalau bentuk 1, Madin, itu penandanya di mana gitu? Penanda utama domir itu di mana? Di awal apa di akhir? Di awal. Oke. Ya, baik ini ya. Saya coba Bu Des ya, mohon berkenan ya Bu Des. Ibu bolehlah catat ini ulang ya. Catat ulang, ini siapa tahu nanti ada sempat nganggur gitu ya. Ini karena Bu Des kelihatannya sibuk banget dari pagi, siang, sore ada banyak kelas yang diikutin. Tapi siapa tahu nanti ada manggur itu sambil dilihat-lihat dikit ya Bu ya. Nih tulis ya Bu. 1. Sudah? Sudah ditulis? Ya. Nah, 1. Terus hiji. Sudah? Ya. Siji. Kalau bahasa ininya ya,
bahasa Padangnya cie ya, Bu ya. Ya. Iya. 1, hiji, Cie. cie. Nah, cie. Tapi jangan cie-nya duluan ya. 1, cie. Cie dia nomor 1 gitu ya. Betul sih? Cie. Aduh, udah. Ini nyari celahnya gimana tuh biar bisa nyantol ya. 1, cie, hiji, siji. Sudah terjadi, gitu ya. Udah ditulis, Bu Des? Udah? Ya. Nah, terakhir tadi Ibu nulis apa? Sudah terjadi. Iya. Perubahan di kiri. Perubahan di kiri. Kalau kita menyebut kiri itu berarti di awal apa di akhir, Bu Des? Di akhir. Akhir. Iya, oke ya. Namanya Almadi gitu. Almadi. Apa Bu Des berkenan mengulang apa tadi clue-nya untuk mengingat dan memudahkan kita untuk membedakan antara Madin, Almadi dengan Al-Mudhari? 1 hiji sudah terjadi. Cie-nya nggak ikut cie-nya. Oh, udah 1. Jadi nggak hiji lagi, nggak cie lagi. 1 hiji sudah terjadi. Terus Perubahan di kiri. namanya? Namanya Almadi. Iya, jadi begitu ya Bu Des ya. Ya. Jadi kalau Almadi itu perubahannya itu akan teramati, ya perubahan itu akan teramati dengan jelas itu di sebelah kirinya. Nah, sebaliknya gitu ya, sebaliknya kalau Almadi di kiri, Al-Mudhari'nya di kanan. Di mana Bu Des? Al-Mudharaknya di kanan. Nah, di kanan. Ada di awal. Ada di awal. Ada di muka. Ya, muka. Bentuk berapa? Bentuk 2. Bentuk 2. Jadi muka 2. Kan ada itu kan mungkin Ibu pernah dengar ya. Hati-hati Bu, dia bermuka 2. Itu. Maksudnya hati-hati Bu. Jangan sampai salah mengingat. Mudhari itu muka 2. Ya, siapa itu Mudhari? Itu janda masih muda dan menarik. Mudhari. Hati-hati Bu, katanya jangan sampai salah itu. Kenapa? Ya gitulah. Mudhari itu muka, ya bermuka 2 gitu. Siapa nama janda yang muda dan menarik? Siapa namanya? Siapa namanya? Muda dan menarik, bermuka 2, di mukanya, di 2, di depannya. Siapa namanya, Bu Des? Mudhari. Bukan. Apaan maksudnya Ustaz? Yang masih muda dan menarik itu namanya Atin. Hamzah, ta, ya, nun. Mudari, masih muda dan menarik. Siapa namanya? Atin. Hamzah, ta, ya, nun. Masih muda dan menarik. Mudari. Siapa namanya? Atin. Hamzah, ta, ya, nun. Hati-hati ya. Masih janda katanya. Mohon maaf ini ya.
Ya, mohon maaf, bukan mau diskriminasi, bukan. Ini siapa tahu nih membantu mengingat. Atau gadis lah kalau begitu ya. Gadis masih muda dan menarik. Dari siapa namanya si gadis tuh? Atin, Hamzah, Ta, Ya, Nun. Atin. Oke, ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Tajiduh tadi dikenali sebagai kata jenis apa, Bu Des? Mudorik. Namanya jenis kata itu isim, fiil, atau harf gitu ya, Bu Des ya. PR. Aduh, mohon maaf, beribu-ribu maaf nih ya. Ini saya juga bingung, Bu Des. Saya nggak nanya, nggak tahu kalau Ibu paham. Saya nanya justru Ibu malah jadi Ibu tambah bingung kali ya. Gitu. Ya benar. Lagi. Jadi hidup kita ini jadi dilema ya, jadi dilema betul ya. Saya ulangi lagi ya, Bu Des ya. Nggak apa-apa ya, kita ulangi lagi ya. Mohon sabar dan keikhlasannya ya. Tajiduh tadi dikenali jenisnya apa, Bu? PR. Fiil apa? Mudorik. Apa domirnya? Tadi saya bilang apa ya? Enggak usah yang tadi, yang baru juga boleh. Yang baru juga boleh. Yang selalu, biarlah. Apa domirnya? Home. Apa? Home. Dari mana dikenali bahwa tajiduh itu domirnya hum? Mana? Ayo sedikit lagi nih ya. Dicoba lagi ya, coba lagi tarik napas. Yuk, coba lagi ya. Dari mana dikenali bahwa tajiduh ini domirnya hum? Ada wow. Aduh, kita harus ulang lagi nih, Bo. Muda dan menarik. Mudari. Di mana penandanya? Di muka. Bentuk dua di muka. Muka itu artinya di depan. Depannya bahasa Arab itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Jadi penanda domir di mudhari itu lihat ke sebelah kanannya, lihat ke awalnya, gitu ya. Tak. Oke, bagus. Tak itu menandakan domir apa? Anta. Bagus. Anta, kemudian kalau dia banyak dengan adanya wawu. Tapi ntar dulu lah ya. Anta itu artinya apa? Kamu. Iya, artinya kamu. Kalau hum artinya apa? Mereka. Jadi kalau begitu tajiduh ini domirnya bermakna mereka atau bermakna kamu? Kalau hum apa, Bu? Artinya hum? Mereka. Ini mereka apa kamu tuh kalau dilihat? Tajiduh kamu. Mereka ya, Ustaz. Mereka apa guru sih? Tadi tandanya di mana, Bu Des? Di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Nah, ada apa di sebelah kanan? Tak. Tak itu untuk anta apa hum? Hia. Salah. Kan nggak, itunya pilihannya cuma dua, Bu. Antara anta dengan hum.
Antahum entah saya. Kamu. Lama sih. Anta apa hum? Anta. Bahasa Indonesianya apa? Kamu. Coba lihat ya. Tuh. Kamu. Kamu apa? Apa katanya? Kamu dapati. Jadi tajidu itu artinya Kamu dapati. bukan berarti pahala. Sudah bisa dihubungkan antara bahasa Arab dengan arti bahasa Indonesianya? Ya. Kamu dapati. Oke, udah ya. Udah ya. Dari sisi Allah. Apa ya solusi yang bisa kita gunakan supaya ibu-ibu sekalian, terutama Bu Des ya, tidak ada kendala lagi terkait dengan penanda domir ya. Penanda domir supaya semakin diringankan di dalam memahami ya. Supaya diringankan di dalam memahami. Kalau al-madi ada di sebelah kiri penandanya, al-mudhari ada di sebelah kanan penanda utamanya. Ada di mukanya. Mudhari, atin, hamzah, ta, ya, nun. Hamzah, ta, ya, nun. Oke, sudah kita bahas bagian yang tadi belum terpahami. Oke, silakan sekarang. Tadi Bu Mute ingin berbagi pemahamannya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan untuk dirimu dari kebaikan pasti akan kamu dapati pahalanya. Sudah? Apa yang akan kamu kerjakan untuk dirimu dari kebaikan, ya, pasti akan kamu dapati pahalanya. Sudah? Sudah, Pak. Indallah dalam pemahaman Ibu sudah dimaknai indallah. Indallah di sisi Allah. Tadi sudah dimaknai. Belum, Pak. Belum. Pasti kamu dapati pahalanya di sisi Allah. Sudah? Oke, baik. Coba kita lihat. Wama tadi Ibu maknai apa? Apa yang dan apa yang? Apakah kita belum tahu di situ sehingga berkata apa? Apakah kita belum tahu di situ? Itu lengkapnya apa tadi? Wama tuqaddimu apa? Tuqaddimu li anfusikum min. Apa tadi? Maknanya wama tuqaddimu. Dan apa yang kamu kerjakan? Nah, baik. Apakah di situ tidak ada informasi tentang yang dikerjakan itu sehingga kita mengatakan apa? Ada. Apa? Itu kebaikan. Kalau begitu jangan bilang apa lagi. Iya. Itu apapun kali. Sesuatu dan sesuatu. Sesuatunya belum ketahuan sesuatunya. Oh iya, belum ya. Sudah ketahuan apa belum? Sudah.
Apa itu sesuatunya? Kebaikan. Ya ganti sesuatunya dengan kebaikan. Oh ya, dan kebaikan yang kamu lakukan dan kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan pasti kamu dapati pahalanya di sisi Allah. Nah, begitu jadinya. Coba dari awal. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Apa tadi itu? Kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu pasti akan kamu dapati pahalanya di sisi Allah. Iya. Oke, baik. Oke. Yang lain, ibu-ibu, yang lain ada pertanyaan dari yang tadi Bu Muti sudah sampaikan? Samain aja Pak, kalau misalnya kebaikan tuh pakai kebaikan apapun gitu. Maksud dari pernyataan apapun itu apa? Dari maknya itu, kebaikan apapun gitu maksudnya. Bisa nggak Pak? Yang saya ingin pelajari dari Ibu adalah pernyataan apapun itu apa maksudnya? Kalau kita mengatakan apapun gitu. Semua kebaikan Pak. Hah? Semua kebaikan. Bilang aja begitu. Tuh. Semua kebaikan, segala kebaikan kita bisa berkata begitu. Tuh. Untuk tidak memunculkan apa gitu ya. Untuk tidak memunculkan apa yang sudah diberitahukan gitu. Ya Pak. Jadi kita bisa berkata begitu ya kalau maksudnya demikian. Oke, ada lagi yang lain? Kalau saya itu aja, Pak Guru. Gimana? Kan tuqaddimu itu kan jamak ya. Tadi Betul. diartikan kalau kamu itu kan tunggal ya. Pakainya kalian kalau saya. Kalau bahasa Indonesia, kamu itu bisa tunggal bisa jamak kalau bahasa. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia. Namun tadi bukanlah bagus itu benarnya. Cuman saya agak berpikir ulang tadi. Saya mau arahkan kepada jamak begitu kan. Ini karena terbawa oleh suasana diskusi dengan Bu Des tadi itu, karena saya ingin menanamkan pemahaman terlebih dahulu bahwa mudhari itu tandanya di awal gitu ya. Jadi di sini ada tuqaddimu, ada taknya, ada juga tajidu, ada taknya gitu ya. Tak itu untuk apa? Untuk anta. Nah, anta itu apa? Kamu. Tadi saya mau ajak itu melihat ke sisi yang sebelahnya. Tapi saya pikir nanti khawatir saya terlalu memberatkan gitu. Jadi saya mikir-mikir ulang ya. Maksud saya apa? Kalau tadi yang Bu Kanah, syukur Bu Kanah berkomentar tentang itu. Taknya menandakan kamu, anta. Lalu di ujungnya ada wau. Wau penanda apa wau? Jamak. Nah, karena itu kita nggak bisa langsung lihat begitu ya, tidak bisa gara-gara ada wow jadinya hum. Ya, itu kan cara yang tidak pakai ilmu namanya. Kenapa saya mengatakan tidak pakai ilmu? Karena mudhari itu dilihat dulu di depannya gitu. Di depannya apa? Ada tak menandakan apa? Anta itu kamu. Kamu itu kalau banyak, kalau jamak jadinya seperti yang Bu Kana bilang, apa jadinya? Iya. Iya, segala kebaikan yang kalian lakukan. Nah, jadi kan bisa jadinya begitu. Seluruh kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian pasti akan kalian dapati pahalanya di sisi Allah. Ya, itu bagus itu. Ada penambahan informasi. Ya, Pak Murman itu. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ke Al-Fatah 1 dan 2. Inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Silakan ibu-ibu sekalian, seumpama ada kata, ada ungkapan ya yang kita perlu diskusikan, silakan disampaikan. Fathan. Ada? Fatahna. Coba Dia dikenali masih 3 huruf dasarnya dulu, Ibu, coba. Fa, ta sama ha. Coba kalau dia berkembang menjadi ya. Kalau dia berkembang menjadi bentuk 4 misalnya. Jadi apa? Kemenangan. Hah? Ini kemenangan fatah ya? Al-Fatah. Salah ya? Ibu, mohon maaf saya itu suka keder ya. Kalau saya, itulah ya kelemahan saya ya. Saya itu suka keder kalau antara apa yang saya minta dengan yang diberi itu dalam pikiran saya itu enggak gitu ya. Dalam pikiran saya enggak klop gitu. Mohon maaf ya. Jadi saya mau nggak mau jadinya saya yang minta dimengerti jadinya ya. Mestinya kan saya yang ngerti ibu-ibu ya. Tapi kalau ini mohon kelemahan saya ya. Saya ulangi lagi ya. Apa 3 huruf dasarnya? Fa, ta sama ha. Nah, saya bilang apa? Kalau berkembang jadi bentuk 4, saya bilang begitu bukan tadi ya? Fathan itu yang. Bentuk 4 gimana? Bentuk apa, Bu? Kalau bentuk 4? Masdar ya? Udah berubah ya sekarang ya? Kalau di salah. tingkat tinggi jadi Sifat berubah ya? Sifat. Atau saya mungkin ini ya, mungkin saya kurang ini ya, Sifat, lupa. kurang apa namanya, kurang menyesuaikan diri dengan Bukana. Bukana sekarang kan udah di tingkat berapa, Bu? Mohon maaf. 5. Namanya juga Kalau lupa, Ibu Pak di Guru. tingkat 5, berarti Ibu sudah pernah belajar isim fa'il di tingkat 4. Ya, gimana isim fa'il itu? Bagaimana isim fa'il itu, Bu? Di tingkat 3 atau di tingkat 4 ya. Di tingkat 3 atau tingkat 4 itu programnya belajar sifah yang disebut dengan isim fa'il. Ingat itu? Iya, pelaku. Hah? Yang melakukan. Masih ingat? Pengertiannya lupa kalau isim fa'il. Enggak, saya enggak nanya itu. Saya ingat nggak Ibu pernah belajar itu? Iya. Nah, bagaimana polanya? Pola isim fa'il. Ya, fa'il. Nah, coba modalnya. Fa, ta, sama fa. Fatih. Fatah. Coba tadi faal ya, kayak nama itu anggota Kan Wali Bank ya, Wali Bank. Nah. Iya. Apa Bu polanya? Lihat di sini patah sih. Polanya apa Bu? Fatih. Iya, bagus. Tambahkan alif lam di awalnya. Al-Fatih. Tambahkan ta marbutoh di ujungnya. Al-Fatihah. Apa maknanya Al-Fatihah? Bukaan. Bukan. Jadi kami bukakan ya. Nah, itu kan yang pertama begitu ya. Yang kita pelajari dulu ya, pelajari dulu ini gitu. Coba kemudian Ibu, mudah-mudahan ingat. Aduh, ya Allah, ya mohon ampun ya. Astagfirullahaladzim. An-Nasr, ingat An-Nasr? An-Nasr. An-Nasr tuh yang Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat apa tuh? Iya.
Apabila apa katanya? Datang menang ya apa Apa ya? pertolongan. ya Nasrullah ke Iwalfat. kemenangan Ini Artinya apa? kita sedang Aku lupa artinya. Aduh, Dalam saya jadi bahasa inget nih Arab. komentar dari teman-teman di BAKI 2 itu. Itu Pak Guru itu belajar bolak-balik itu lagi. Bolak-balik. Iya. Habis ilmunya itu doang, Pak. Itu dia bilang. Kita nggak secanggih guru yang lain tuh. Blas gitu. Ada yang ingat Ibu Bapak sekalian? Idza Iya, jaa kemenangan kan nas- kalau itu patah. kemenangan Nasrullah Jaza Nasrullahi wal Fath. Iza Apabila 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 telah datang datang bila telah datang telah datang pertolongan Nasrullah apa? Pertolongan. pertolongan Oh, Nasrullah pertolongan. Tuhan Allah juga jangan Nasrullah Nasrullah pertolongan. Walfat, itu apa? Walfat. kemenangan Dengan dan kemenangan. Apa Bu? Karena Itu kemenangan. 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 iya, Alfat itu Alfat mahal nih harganya mahal. Alfat itu kalau dihilangkan alnya maka yang tersisa adalah patah Fathah. Alfat. Kalau dihilangkan alif lamnya yang tersisa adalah Fathah. fat. Kalau haknya ditanwinkan fathah jadinya fathan gitu. Fathan. Ini dia. Tuh. Iya. Kalau Fathan tadi saya udah ini artiin kemenangan, cuman yang ini pas inna fatahna kok kami nggak enak gitu diartiin kami. Udah tadi kan memenangkan, nggak enak. sudah ketemu kan Al-Fatihah Saya sudah? nanya pembukaan ternyata. Iya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Rame nih rumah Bu Yurlis. Lagi kedatangan ini cucu Bu Yurlis. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Silakan, siapa yang ingin berbagi? Lihat. Ya aja deh, Pak Guru. Silakan, Kalian. silakan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sudah colek-colek. Sesungguhnya Colek-colek. kami Nggak usah dicolek-colek. buka ya, membuka apa sih? Iya, kami membuka ya. Kami bukakan kali ya. Sesungguhnya kami membukakan untukmu kemenangan yang nyata. Liyakfirulakaullah untuk pengampunan ya. Pengampunan apa sih? Mengampuni apa pengampunan? Untuk mengampuni diri, untuk mengampunimu, untukmu. Aduh, tulis dulu. Ya Allah taqabbal kerja apa yang kerjakan dari zambika dari yang zambika min zambika ma ta'akhir taqaddama yang kamu kerjakan dari zambik lama ta'akhir Ini laka kan untukmu Oke, silakan, Allah. silakan. Yang mana yang belum? Apa kendalanya di mana? Masalahnya di mana gitu? Nyambungin jadi kalimat Seperti yang biasa, Bu. Seperti biasa, Ibu kenali subjeknya, gitu loh. Kemudian predikatnya, gitu loh. Ini mah teorinya basi banget ya, Ibu. Mohon maaf ya. Habis kita mau pakai apa lagi coba kalau begitu, kalau bukan itu? Ibu coba kenali subjeknya. Apa subjek di situ?
Allah mengampunimu. akan mengampuni. Kita boleh ya, kita cicil dikit-dikit gitu. Ibu jawab aja satu pertanyaan saya. Apa atau siapa subjeknya? Allah. Subjeknya Allah ya. Oke, bagus. Terus Predikatnya apa? ya Yaghfiru, mengampuni. Oke. Mengampuni apa? Objeknya apa? objeknya Kamu. mestinya sih Hah? dosa ya. Laka. Kak, laka untukmu. Lengkap. Ibu sebaiknya jawab pakai bahasa Indonesia. Kalau ibu pakai bahasa Iya, Arab nanti kamu. ilmunya agak Kamu. ini, agak Baru ini. aku jawab. Tadi saya jawab kamu. Coba, subjeknya apa? Kamu. Ibu, saya mundur, ibu masih di Allah depan. jadi objek atau dijawabnya objek. Coba, Allah. subjeknya apa? Allah Predikatnya apa? mengampuni. Mengampuni itu objeknya apa? Mengampuni. Nggak ada. Objeknya Mu. mengampuni kamu, mengampuni dosa sebenarnya. Iya, katakan begitu, mengampuni dosa, gitu. Itu Namanya dosa. objek gitu. Dosa kamu. Maka Oh iya, bukan kamu. ntar dulu Bu, ntar dulu. Ntar dulu. Kan subjek udah ketemu itu Allah. Predikatnya udah mengampuni. Objeknya apa? Dosa. Kalau sudah Dosa. ketemu subjek, predikat, objek, keterangannya dosa yang mana? Gitu. Dosa Ibu yang cari informasinya di situ. tepat yang dikerjakan. Tepat. Dosa yang mana? Gitu loh ininya. Jawaban dari pertanyaan dosa yang mana itulah nanti akan menjadi penjelasan. Itulah yang akan jadi keterangan. Yang mendahului dan yang mengakhiri ya. Apa maksudnya itu dosa yang mendahului dan dosa yang mengakhiri? Yang udah dilakukan. Siapa yang melakukan? Kita itu orangnya apa? Dari Kamu itu mana tadi. dipahami kitanya? Kamu, Kak. Nah, gitu. Kamu katakan begitu. Kalau ibu mengenali di situ ada makna kamunya gitu. Kamu. Ya, coba dirangkaikan sekarang. Allah mengampuni dosa yang kamu kamu telah lakukan ya. Dan yang ini yang mendahulukan dan mengakhirkan. Ta'akhir bisa diartikan apa jadinya? Tadi lupa nanya, ini padahal udah digarisin. Ta'akhir dan yang terakhir lagi. Sudah dilakukan. Yang dosa yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Begitu kali ya Pak Guru. Oke, baik. Coba Allah silakan. mengampuni dosa kamu yang terdahulu dan yang sudahnya. Sudah? Dan menyempurnakan nikmat. Pelan-pelan atuh Bu. Ibu mah cepet banget Ibu pinternya sampai ditinggalin saya. Coba bagaimana jadinya? Allah mengampuni dosa yang kamu yang terdahulu dan yang terakhir. Iya, bagus. Nah, coba sedikit Bu, coba sedikit. Nah, ini apa nih bunyinya yang awal, bagian awal? Untuk li. Nah, mau ditaruh di mana li, makna li-nya? Ya, iya untuk Allah untuk tadi itu untuk mengampuni. Allah. Oh, supaya kali betul. Wah. Supaya Allah. Ya, ditambahkan tadi. Allah menyempurnakan nikmat gitu ya Pak Guru. Untuk mengampuni tadi Ibu yang sudah didapatkan pakai dulu ya, yang Ibu sudah dapatkan pakai, lalu tambahkan pemahaman makna li gitu. Ibu taruh di mana gitu, yang cocok mana li itu. Linya di mana?
Ayo, gimana jadinya? Kalau Allah untuk mengampuni dosa kamu nggak bisa enak Pak Guru. Allah mengampuni dosa kamu untuk Ayo Bu. iya Allah untuk nggak bisa taruhnya bingung Pak Guru. Allah untuk mengampuni dosa kamu terhadap apa yang Ini di mana letaknya? Di awal, di tengah, apa di akhir? dia kan mana? Ini li-nya. Yang li itu kan di predikat jadi Allah bukan di posisi predikatnya, maksudnya di awal, di tengah, apa di akhir gitu. Enaknya di akhir sebenarnya Allah mengampuni dosa kamu untuk Bukan, maksud saya lagi mohon maaf pisannya. Li-nya itu di awal, itu li-nya, bukan saya belum nanya artinya ya. Li-nya itu di awal, di tengah apa di awal, akhir? Pak Guru. Nah, coba sekarang tambahkan dia di awal untuk pemahaman yang tadi sudah didapatkan. Oh, gitu ya. Untuk mengampuni dosa kamu, Allah, kan tadi kan Allah mengampuni, itu jadinya, Bu. kan? Ya Allah nggak tahu, masa Allah untuk mengampuni dosa kamu. Bukan, Ibu. Saya bingung nih ngomongnya gimana. Saya pelan-pelan lagi ya. Yang sudah Ibu dapatkan tadi, pakai aja. Lalu tambahkan di awal, ya. Yang sudah Ibu dapatkan tadi, pakai dulu. Lalu tambahkan di awalnya dengan makna li. Untuk Allah mengampuni dosa kamu. Gimana, Bu? Untuk Allah mengampuni dosa kamu. Enak tidak untuk Allah? Enggak. Tidak. Nah, kalau gitu cari gantinya yang bikin enak. Kalau untuknya tidak enak, gitu. Tuh. Misalnya begini pertanyaannya, coba ini. Nah, Bu, untuk apa sih pakai es segala gitu? Nah, untuk apa sih dikasih es segala itu minuman? Untuk mendinginkannya. Nah, kira-kira gitu. Paham nggak, Bu? Nah, kira-kira apa maksud lain kata untuk mendinginkan itu, apa ungkapan lain yang bisa kita gunakan untuk mengganti kata untuk mendinginkan? Bagi Allah. Bu, saya lagi juga bagi masak sehari-hari maksudnya. Pak, aku gregetan nih, Pak. Apa Bu Susi, gimana? Supaya. Coba silakan pakai. Supaya Allah memberi ampunan kepada engkau atas memberi ampunan supaya agar Allah memberi ampunan kepada engkau gini, mohon maaf. Jadi kita fokus saja sumbangannya ya. Li-nya bisa dimaknai apa, Bu Susi? Supaya atau agar. Nah, baik, coba Bu Kanah ya. Ada 3 pilihan nih sekarang. Pilihan pertama adalah untuk. Pilihan kedua adalah supaya. Pilihan ketiga adalah agar. Mana yang enak itu untuk menambahkan, untuk kita tambahkan pada pemahaman yang Ibu sudah dapat. Tadi kan Allah mengampuni dosa kamu yang terdahulu dan sesudahnya, kan begitu kata Bu Kana. Ya, Ibu pilih itu di awalnya mau dikasih apa? Untuk, supaya, atau agar? Agar Allah. Supaya kali ya. Bagaimana? Supaya Allah. Nah, silahkan kalau begitu. Supaya Allah mengampuni dosa kamu yang terdahulu dan sesudahnya. Iya,
Udah berhenti dulu, berhenti dulu, berhenti dulu, nikmati dulu kesuksesan ibu, gitu. Tarik napas, alhamdulillah, akhirnya ketemu ini. Padahal dulu saya udah dapet ini dari ustadz saya, dari guru saya, tapi karena saya nggak ulang-ulang kok jadi lupa. Yang coba lihat Iya nih benar. efeknya. Kalau ibu sendiri yang mengusahakan akan seperti apa nanti dalam hati dan pikiran, oke? Sudah? Ya, Nah, coba dari awal. supaya oh ini eh ini. Coba dari awal. Sesungguhnya, yang dari sesungguhnya ya. Iya, silakan. Sesungguhnya kami bukakan untukmu kemenangan yang nyata. Tadi apa? Supaya ya. Supaya Allah mengampuni dosa kamu yang terdahulu dan sesudahnya. Dan menyempurnakan nikmat. Udah? Sudah. Nah, ayo kita lanjutkan sekarang. Sama seperti tadi ya, kalau ibu merasa ada kendala untuk mengungkapkan pemahaman itu, termasuk untuk pemahaman wa yutimma ni'matahu alaik, sama tadi saran saya, coba gitu ya. Coba ibu gunakan struktur dasar bahasa Indonesia, kenali subjeknya, kemudian predikatnya, kemudian objeknya, kemudian keterangan. Iya Pak Guru. Ayo, coba gimana? Di ini lagi. Dibaca lagi terjemahannya. Silakan. Apa tuh maknanya yang ibu pahami? Wa yutimma ni'matahu alaik. Wa yutimuna dan nikmat dan menyempurnakan nikmat untukmu. Iya, dan memberi petunjuk kepada kamu jalan yang lurus. Ibu ini ya. Ibu mau ini apa? Tadi kan petunjuk. Betul, maksudnya Dan ya. sayanya yang Subjeknya belum, ketinggalan gitu. subjeknya. Saya masih mikirin wa yutimma ni'matahu alaik. Ibu udah pindah aja ke bagian berikutnya. Saya yang ketinggalan gitu maksudnya. Nih, saya udah terpengaruh jadi orang Betawi. Oh iya, Ketinggalan zaman. dimintanya cuma itu ya. Gitu ya. Wa yutimma ni'matahu alaik. Saya masih berpikir begitu. Ibu sudah pindah ke wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dan Coba. menyempurnakan nikmat untukmu. Apa, Bu? Dan menyempurnakan nikmat untukmu atau bagimu. Nah, Ibu sudah ya, Ibu sudah mengungkapkan subjeknya apa belum? Dan belum, Allah yang menyempurnakan. Allah menyempurnakan nikmat. Sudah belum diungkapkan subjeknya? Udah? Belum. Ah, Belum tadi. coba apa subjeknya di situ? Yang menyempurnakan itu Allah. Apa ada kata Allah di situ? Nggak ada, pakai dia. Oke, coba. Dia menyempurnakan nikmat bagimu. Ya. Yang bermakna nikmat yang mana? Nikmatah. Itu dalam pemahaman Ibu, nikmatah itu ya nggak jadi sambal matah, saya ini lapar jadinya. Ibu kalau lihat nikmatah itu Ibu memahami itu satu kata apa lebih? Dua kata. Dua kata. Kata yang pertama apa? Nikmat. Kata yang kedua apa? Hu. Artinya apa hu? Nikmatnya. Ya. Dia, nikmatnya. Iya. Coba dipakai. Iya kan dia? Nikmatnya. Iya, tadi nggak dipakai. Ya. Dia. Ya. Nikmatnya.
dia menyempurnakan nikmatnya bagimu. Itu ya Pak Guru. Oke. Nah, coba lihat awalnya mengatakan apa? Wa. Dan. Nah, dan itu dalam bahasa Indonesia kata apa? Kata sambung. Apa yang disambung ini? Antar apa dan apa? Ngampuni sama menyempurnakan kali ya? Nah, oke. Tadi waktu kita mengatakan mengampuni, kita bilang apa? Supaya. Yang tadi yang sumbangan dari Bu Susi. Supaya. Nah, berarti wayutimma bisa bermakna supaya dan gitu dong. dia menyempurnakan. Ada dannya Gitu dan supaya dia menyempurnakan. Nah, begitu. Dan supaya dia menyempurnakan nikmatnya bagimu. Oke. Terus yang terakhir. Dan memberi petunjuk dan supaya memberi petunjuk. Supaya juga ya ini. Dan supaya dia memberi petunjuk kepada kamu jalan yang lurus. Iya. Oh, oke. Coba dari awal sekarang. Sesungguhnya kamu sesungguhnya kamu bukakan. Kamu gimana kamu? Kamu apa kami? Sesungguhnya kami sesungguhnya kami bukakan untukmu kemenangan yang nyata supaya Allah mengampuni dosa kamu yang terdahulu dan sesudahnya. Dan supaya menyempurnakan nikmatnya bagimu dan supaya memberi petunjuk pada kamu jalan yang lurus. Iya, oke. Bagaimana? Enak. Alhamdulillah. Maaf ya Bu Susi ya kalau ngebetein. Alhamdulillah. Ini berarti sudah dibakar, dagingnya udah dibakar nih. Memang kalau dibakar tuh memang rada-rada panas-panas dikit, tapi nggak apa-apa kan. Panas-panas dikit akhirnya bisa dinikmati dengan lebih ini lagi ya, bisa lebih dinikmati gitu. Baik Ibu-ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, komentar, kita bahas itu dulu. Ada? Pak, yutimma ini pasif apa aktif sih Pak? Oke, bagus. Untuk menentukan dia aktif atau pasif, bisa kita kenali dari ciri lahiriahnya tidak, Bu? Yang itu UI itu. Enggak, Ibu. Saya masuk kagok kalau pertanyaan saya dijawab dengan cara yang berbeda. Saya ulangi lagi, Bu, ya. Mohon maaf ya. Untuk mengenali aktif dan pasif, bisa kita kenali dari ciri lahiriahnya tidak? Ciri lahiriahnya diawali dengan bunyi. Bu, Ibu jawab iya atau tidak gitu kalau saya nanya begitu, Bu. Iya, iya. Oke, bagus. Nah, coba sekarang. Kalau kita bisa kenali dari ciri lahiriahnya, gitu ya. Itu ciri lahiriahnya di madin dan mudhari itu sama atau beda? Beda. Oke, bagus. Kalau di madin cirinya apa? Diawali dengan huruf bunyi U dan bunyi I sebelum akhir. Bagus. Kemudian kalau mudhari ciri lahiriahnya apa? Diawali dengan bunyi U dan bunyi fathah sebelum akhir. Oke, bagus ya. Sekarang coba Ibu lihat, yutimma itu madin apa mudhari? Madin. Dari mana dikenali madin? UI. Ya, Ibu mah nggak perhatikan perjuangan saya dengan Bu Des tadi yang mudah dan menarik ya Allah, mudah dan menarik ya Allah. Siapakah nama gerangan yang masih mudah dan menarik itu ya Allah? Siapa namanya? Namanya Atin ya Allah. Ada Hamzah, ada Ta, ada Ya, ada Nun ya Allah. Tadi memang nggak ngikutin banget Pak mondar mandir. Itu madin kan ada ini ya. Ya, mudhari itu gimana ya? Mohon maaf ya, saya pikir Ibu mengikuti tadi. Mudhari itu dicirikan awalnya ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nun, disingkat menjadi atin supaya nyambung. Saya untuk jadi mudhari, saya coba akal-akalin. Mudah dan menarik namanya atin.
di depannya. Oh, tak gitu. Akin-akin itu ya. Udah nyambung sekarang? Iya, Ya, yutimma madin apa mudhari? berarti mudhari. Kalau begitu, dia memiliki penanda pasif apa tidak? Tidak. Hmm, Tidak. Ya, Ya. tidak Mudhari men- ini bunyinya apa? Mudhari'nya, bunyi awalnya apa? you terus You. Bunyi awalnya apa? Mudhari ini? you. Bukan, bunyinya gitu. Oh, Nah, U. sebelum akhirnya apa? Ini i. Nah, kalau mudhari awalnya u sebelum akhirnya i menandakan memiliki makna apa? Makna Madin ini ya maksudnya gitu. Bukan mudhari, kata saya. Mudhari kan beda. Kalau Ya. madin ui beda maknanya dengan mudhari yang ui. Kalau madin ui menandakan pasif. Tapi kalau mudhari ui, ada yang ingat menandakan apa? Makan. Mekan. Mekan. Maka dia, yutima jadi tadi apa mekan. maknanya Bu? Karena? Menyempurnakan. Nah, Mekan. begitu. Iya. Mohon maaf ya, saya tadi aduh ya Allah saya kalau udah sampai tingkat itu nggak kebayang lagi mentok ide saya itu gimana itu ya. Saya serahkan kepada Allah lah ya. Kalau udah mudhari, muda, menarik, di depannya ada atin, ada hamzah, ada ta, ada ya, ada nun gitu ya. Udah saya Iya, Pak, mentok tadi itu nggak idenya ngikutin gimana. lagi tuh, maaf Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak? Halo, boleh saya Tidak, Pak. direspon? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada, ibu-ibu sekalian, maka ini adalah akhir dari kebersamaan kita. Mohon maaf ya. Kalau ada hal yang tidak berkenan, mungkin karena saya capek, ibu-ibu juga capek, atau mungkin layar HP kita yang capek. Jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Walau apapun itu ya, mari kita syukuri bersama apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi izinkan saya untuk mengulangi kembali ya ibu-ibu sekalian bahwa madin dan mudhari itu penting untuk dikenali. Ya. Karena apa? Akan membantu kita mengurangi beban pikiran. Jadi artinya kan ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ini madin mudhari'nya masih belum selesai kan jadi kepikiran juga oleh kita. Ibarat kita mau nyalon jadi presiden, sama tetangga hutangnya belum lunas. Nah, jadi kepikiran juga. Mau kampanye ini jangan-jangan nanti tetangga buka rahasia ini di depan pers. Jadinya kita ringankan pikiran kita dengan mengaplikasikan pemahaman kita tentang madin dan mudhari yang kita bilang apa? Hiji, siji sudah terjadi berubah di kiri. Al-madi. Apa yang di kirinya? Tati tutumna, tati tutumnya ada tak sukun, ada ta, ada ti, ada tu, ada tum, dan ada na. Ada wawu alif. Kemudian mudhari tadi gampang dikenali. Atin kita akronimnya, singkatannya hamzah, ta, ya, dan nun. Kemudian penanda majhul untuk madin dan mudhari itu ada bedanya. Oke, baik itu ibu-ibu sekalian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf Ibu Bapaknya juga ikut serta nih. Terima kasih Pak Guru atas Ya, mohon kesabarannya. maaf. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mute, Terima terima kasih Bu kasih, Kana, Bu. terima kasih Bu Susi, terima kasih Terima Bu kasih, Lis, Pak. Bu Fauzia. Tadi ada Bu Des juga yang sempat menampakkan diri. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ya. Pak Guru. Terima kasih, Pak. Ya.